Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa bertemu dalam majelis sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, dan juga atas karunia kesehatan tentunya sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, itu salah satunya kita sudah menunaikan saum ya. Insyaallah hari ini hari yang ke berapa ini hari ini? 10 ya, malam ke-11. Kemudian sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang nantinya akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Amin. Terima kasih ini atas undangan kesempatannya. Saya hormati Pak Ustadz Kusno dan yang saya cintai teman-teman semua ya. SMA, SMP Pak mahasiswa nih. Oh ada SMP juga ya. Ada sebuah ini kisah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah tanya ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang utama yang bisa kita jalani sepanjang hidup kita? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah as-sholatu waktiha, atau sholat pada waktunya atau sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, dan kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, dari keterangan tersebut ada sebuah amalan ya yang sangat luar biasa, yang amalan ini benar-benar sangat dicintai oleh Allah ya. Dan juga Rasulullah juga sudah beberapa menerangkan begitu dahsyatnya amal ini, yaitu adalah memuliakan orang tua atau birrul atau berbakti kepada orang tua. Bahkan seringkali di Quran itu ketika kita disuruh menyembah Allah, kemudian berdampingan dengan berbakti kepada orang tua. Gitu. Artinya ini amalan yang sangat luar biasa sekali. Dimana kita tahu sendiri perjuangan seorang ibu ya, mempertaruhkan nyawanya, mengandung 9 bulan, itu luar biasa. Luar biasa, perjuangan sangat luar biasa. Yang mungkin kita sebagai apalagi mas-mas ini nggak pernah merasakan, tidak pernah merasakan betapa perjuangan seorang ibu ketika hamil ya, mau tidur miring susah, apalagi tengkurap nggak bakal bisa. Dan ketika 9 bulan mau melahirkan juga luar biasa, sakitnya itu luar biasa. Yang kadang sampai banyak yang trauma, banyak yang ibu-ibu yang benar-benar mengalami istilahnya kayak stres pasca persalinan itu banyak. Makanya Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbakti pada orang tua, dan itu pahalanya sangat luar biasa. Karena apa? Karena disebutkan bahwa ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Jadi pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan,
kita semua berharap ya. Saya mengingatkan saya pribadi dan juga pada santri di sini untuk barangkali ada hubungan yang mungkin kurang harmonis dengan orang tua untuk diperbaiki. Ini kesempatan ya. Bulan ini kesempatan, mungkin ada yang komunikasinya sudah jarang ya. Mungkin ada yang lupa hanya menanyakan kabar aja, mungkin sudah lama tidak menanyakan kabar orang tua. Padahal salah satu kunci sukses dalam kehidupan di dunia adalah berbakti pada orang tua. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau kita lupa untuk tidak berbakti kepada orang tua? Karena sudah terbukti orang-orang yang sukses itu ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa memuliakan orang tua. Dia pengorbanan kepada orang tua itu akan selalu sama Allah akan dibalas di dunia dan di akhirat, luar biasanya. Makanya ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Apalagi bagi santri yang masih punya kedua orang tua, ini benar-benar dimanfaatkan. Pada ayah yang dulu perjuangannya luar biasa mencari nafkah buat santri, buat teman-teman semua di sini, ya. Dan juga ibu. Makanya kalau ulang tahun itu seharusnya yang dapat hadiah itu ibu, gitu, bukan kita. Karena bisa kita lahir itu perjuangan seorang ibu itu luar biasa dahsyatnya. Kalau sekarang balik udah ulang tahun yang dikasih malah bukan ibu. Harusnya kita ingat ya, ketika kita ulang tahun ingat gimana dulu perjuangan ibu ketika mau melahirkan. Nah, kesempatan ketika teman-teman di sini semua masih ada dua orang tua. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan celaka berapa kali yang mengatakan kenapa? Karena kita tidak berbakti pada orang tua, itu kita akan celaka. Jadi sangat penting sekali betapa amalan ini luar biasanya, penekanannya sama Allah luar biasa. Bahwa nggak main-main lah kalau kita memuliakan orang tua, kalau kita benar-benar berbakti kepada orang tua, insya Allah hidup kita itu akan sukses, tidak ada masalah. Justru sebaliknya, kalau hubungan teman-teman di sini hubungannya tidak baik dengan orang tua, biasanya akan ada masalah. Dalam kehidupan sehari-hari ada saja masalah. Ya, secara prestasi mungkin kesulitan, secara finansial juga kesulitan. Itu biasanya karena ada hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Ada kisah di tangga saya itu kalau secara personal ya, secara ekonomi, kemudian secara pendidikan, mungkin hitungan manusia itu nggak akan sukses. Tapi karena hanya nurut sama orang tua, itu luar biasa. Lonjakan finansialnya yang luar biasa. Dia buka usaha, ya, ketika buka usaha itu buka usaha itu karena dorongan dari orang tua supaya membuka usaha daripada nggak bekerja. Kemudian dia buka usaha pinggir jalan di gerbek Satpol PP, akhirnya kontrak. Nah, ketika pada saat kontrak itu sudah mau oper kontrak, udah pesimis lah karena sepi gitu ya, jualannya sepi, udah pesimis. Nah, terus dia sudah nyari orang mau oper kontrak dan sudah mau janjian gitu. Nah, kemudian dinasihati lah sama ibunya, dinasihati, ini kisah nyata, saya lihat sendiri orangnya, dinasihati supaya untuk jangan dijual dulu, cobalah untuk sabar. Nah, ketika menuruti itu luar biasa, tiba-tiba ayam marketing langit lah, jadi yang datang, yang beli luar biasa banyak. Bahkan sampai di Purbalingga itu kayak jadi tren itu, di sepanjang jalan itu ikutan
jualannya sama, jualan hijab, jualan kerudung, justru itu jadi kayak pasar. Tapi ketika itu pindah, yang lain pada tutup semua kan itu. Nah pas di Purwokerto itu buka, pas di Purwokerto buka juga sama. Bukannya itu di tempat yang tidak strategis, di tusuk sate, itu tempat itu sudah berapa kali itu nggak pernah jadi. Terakhir itu dipakai sama teman saya itu buat counter. Nah pada saat mau ambil kunci itu sama teman saya dibilangin, jangan buka di sini, nggak bakal jadi, sepi gitu. Tapi sama tetangga saya itu orang Purbalingga itu, sama tetangga saya tetap buka. Terus ramai sekali, sangat ramai. Wah itu tusuk sate yang tadinya sepi. Nah pada saat kontraknya udah habis, dia udah beli ruko, sampai yang punya rumah ini ketar-ketir kalau kontraknya nggak diperpanjang, dikontrakin orang lain, biasanya tutup kayak gitu. Itu karena apa? Karena ternyata kuncinya satu, ya dia berbakti pada orang tua, dia nurut. Makanya ngomong ini masih muda ya. Kamu masih muda, teman-teman semua di sini, kesempatan untuk selalu berkonsultasi apapun itu dengan orang tua. Mau ambil keputusan apa dengan orang tua. Syukur nanti kalau udah kerja, gaji pertamanya itu buat orang tua. Saya kerja gaji pertama buat orang tua. Itu luar biasa. Momen kayak gitu nggak akan ada lagi kalau gaji pertama buat orang tua. Orang tua pasti senang, ridho, ya kan? Orang tua ridho dan akan mendoakannya pun luar biasa. Sekali orang tua mendoakan itu pintu langit sudah terbuka. Nah, ini kesempatan. Anda masih muda, mau ujian, minta doa orang tua. Berangkat ke sini minta doa orang tua. Biar orang tua itu selalu ridho dengan kita. Dan insya Allah kalau orang tua sudah ridho, hidup kita akan dipermudah sama Allah. Kesulitan-kesulitan akan Allah bantu tentunya, asal orang tua ridho. Nah kebalikannya kalau orang tua kita nggak ridho ya, apalagi sampai istilahnya sampai marah itu, Allah pun akan murka. Biasanya kita kan sulit, hidupnya kan sulit. Seandainya pun kita tidak bisa membahagiakan orang tua, setidaknya itu kita jangan menyakiti orang tua. Boro-boro marah-marah ya, marah-marah. Mau ngomong ah aja nggak boleh. Ngomong ah aja nggak boleh, apalagi marah-marah. Kita nggak boleh ngomong ah. Ya, ini jauh dari orang tua ya kan. Nah, orang tua berharap sama teman-teman semua ya, berharap di sini menjadi orang yang baik. Harapannya nanti bisa hafiz Quran kan gitu. Nah, itu salah satu kebanggaan, kebahagiaan orang tua itu melihat kita sukses. Nah, kunci suksesnya kita nurut sama orang tua. Orang tua nasihatin apa, kita nurut. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita nurut sama orang tua. Insya Allah kalau semua apapun konsultasikan, orang tua akan senang. Kita sering nanya masalah apa, orang tua akan senang. Dia akan merasa lebih dihargai daripada kita nggak pernah cerita, nggak pernah curhat, nggak pernah ngobrol. Sini mungkin kan jauh sama orang tua, nanti Lebaran ya cobalah untuk beli baju. Duitnya dari mana? Duitnya dari menyisihkan uang saku kan bisa jadi. Itu adalah bentuk-bentuk membahagiakan orang tua. Kalau orang tua sudah bahagia, ya Allah pun akan senang. Allah akan senang dan tentunya kita akan diberi kemudahan-kemudahan dari Allah. Jadi mungkin itu aja yang nggak terlalu lama. Untungnya kali ini saya sudah 7 menit ya. Sudah ada ya. 14 menit, 2 kali lipat. Kurang sedikit. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.